Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sofi Alfafara, Firmansyah Putra Sejati, dan Rizka Oktaviara akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis model prediksi kebangkrutan, model Altman, dan revisi model Altman. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian analisis laporan keuangan, yaitu alat yang penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta hasil yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang telah ditetapkan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, maka dapat diketahui kondisi dan perkembangan finansial perusahaan. Selain itu, juga dapat diketahui kelemahan serta hasil yang dianggap cukup baik dan potensi kebangkrutan perusahaan tersebut. Financial distress, kesulitan keuangan, tahapan penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvensi. Kebangkrutan sebagai kegagalan diartikan sebagai kegagalan keuangan, financial failure, dan kegagalan economic failure. Selanjutnya, untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya kebangkrutan, perusahaan dapat mengawasi kondisi keuangan dengan menggunakan teknik-teknik analisis laporan keuangan. Yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara model-model Altman dalam memprediksi kebangkrutan, serta bagaimana ukuran dan umur perusahaan menjelaskan prediksi kebangkrutan pada perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firmansyah Putra. Baik, dalam hal analisa prediksi kebangkrutan ini ada dua model yang digunakan dalam prediksi kebangkrutan perusahaan. Untuk yang pertama adalah model Altman, suatu teknik statistik yang mengidentifikasi beberapa macam rasio keuntungan yang dianggap memiliki nilai paling penting dalam memengaruhi suatu kejadian, lalu mengembangkannya dalam suatu model dengan maksud untuk memudahkan menarik kesimpulan dari suatu kejadian. Selanjutnya adalah hasil prediksi kebangkrutan model Altman. Berdasarkan penelitian dengan model Altman, terdapat 67,86% perusahaan manufaktur yang diprediksi akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur yang diprediksi tidak mengalami kebangkrutan adalah sekitar 13,10%. Adapun rumus model Altman adalah Z-score sama dengan 1,2x1 plus 1,4x2 plus 3,3x3 plus 0,6x4 plus 1,0x5 dengan keterangan X1 sama dengan working capital dibagi total aset, X2 sama dengan retained earning dibagi total aset, X3 sama dengan EBIT dibagi total aset, X4 sama dengan market value of equity dibagi book value of debt, X5 sama dengan sales dibagi total aset. Cut off dalam model Altman adalah lebih besar dari 2,99, perusahaan tidak mengalami kebangkrutan, dalam lingkup 1,81 sampai 2,99 dalam daerah kelabu, lebih kecil dari 1,81, perusahaan mengalami kebangkrutan. Berikutnya untuk yang kedua adalah model Altman revisi. Model yang dikembangkan oleh Altman ini mengalami revisi. Revisi yang dilakukan oleh Altman merupakan penyesuaian yang dilakukan agar model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya untuk perusahaan manufaktur yang go publik, melainkan juga dapat diaplikasikan untuk perusahaan-perusahaan di sektor swasta. Dengan cara merumuskan kembali rasio yang digunakan, yaitu menghilangkan market value of equity dan menggantinya dengan book value of equity.
Selanjutnya, hasil prediksi kebangkrutan model Altman revisi. Berdasarkan penelitian, model Altman revisi terdapat 50% perusahaan manufaktur yang diprediksi mengalami kebangkrutan. Sedangkan perusahaan manufaktur yang diprediksi tidak mengalami kebangkrutan adalah 10,12%. Adapun rumus model Altman revisi adalah Z-score sama dengan 0,71x1 plus 0,847x2 plus 3,107x3 plus 0,420x4 plus 0,998x5 dengan keterangan X1 sama dengan working capital dibagi total aset, X2 sama dengan retained earning dibagi total aset, X3 sama dengan EBIT dibagi total aset, X4 sama dengan book value of equity dibagi book value of debt, X5 sama dengan sales dibagi total aset. Cut off dalam model Altman revisi adalah lebih besar dari 2,90, perusahaan tidak mengalami kebangkrutan dalam lingkup 1,23 sampai 2,90 dalam daerah kerabu. Lebih kecil dari 1,23, perusahaan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Mbak Rizka Octaviara. Rumus Altman Z-score. Z-score sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 0,999x5. Keterangannya, X1 sama dengan modal kerja dibagi aset total, X2 sama dengan laba ditahan dibagi aset total, X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi aset total, X4 sama dengan nilai pasar ekuitas atau market value of equity dibagi aset total, X5 sama dengan penjualan dibagi aset total. Ada contoh soal di sini, yaitu modal kerja 9.860.000, laba ditahan 35.586.000, EBIT 12.756.000, market value of equity 140.465.600, penjualan 98.826.000, utang total 49.044.000, aset total 88.938.000. Di sini pembahasannya yaitu koefisien tersebut diambil dari rumus Z-score 1,2 X1, 1,4 X2, 3,3 X3, 0,6x4 dan 0,999x5. Di sini nilai diambil dari modal kerja dibagi aset total. Modal kerja di sini kan 9.860.000 dibagi aset totalnya 88.938.000. Hasilnya 0,11. Laba ditahan 35.586.000 dibagi aset total 88.938.000, hasilnya 0,40. EBIT 12.756.000 dibagi aset total 88.938.000, hasilnya 0,14. Market value of equity 140.465.600 dibagi utang total 49.044.000, hasilnya 2,86. Penjualan 98.526.000 dibagi aset total 88.938.000, hasilnya 1,11. Koefisien dikali nilai
1,2 dikali 0,11 hasilnya 0,13. 1,4 dikali 0,40 hasilnya 0,56. 3,3 dikali 0,14 hasilnya 0,47. 0,6 dikali 2,86 hasilnya 1,72. 0,999 dikali 1,11 hasilnya 1,11. Set skor di sini yaitu penjumlahan koefisien kali nilai. 0,13 ditambah 0,58 ditambah 0,47 ditambah 1,72 ditambah 1,11 hasilnya 3,99. Hasil dari contoh soal tersebut, set skor hasilnya 3,99. Di sini ada ketentuannya, yaitu yang pertama, set skor lebih dari 3,00, perusahaan dianggap aman atau bagus atau terhindar dari risiko kebangkrutan. 2,70 sampai 2,99, terdapat kondisi keuangan perusahaan yang membutuhkan perhatian khusus. 1,80 sampai 2,70, perusahaan memiliki kemungkinan mengalami financial distress untuk 2 tahun ke depan. Set skor kurang dari 1,80, perusahaan berpotensi kuat mengalami kebangkrutan. Dari contoh soal di atas, yaitu termasuk ketentuan yang pertama, set skor lebih dari 3,00. Jadi, perusahaan dianggap aman atau bagus atau terhindar dari risiko kebangkrutan. Dapat disimpulkan yaitu model-model diprediksi kebangkrutan yang digunakan dalam penelitian adalah model Altman. Model Altman memberikan tingkat prediksi kebangkrutan yang paling tinggi dibandingkan model Altman revisi. Perusahaan manufaktur yang diprediksi bangkrut dengan menggunakan model Altman memiliki presentasi prediksi kebangkrutan yang paling tinggi daripada prediksi kebangkrutan untuk kelompok perusahaan besar. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.